Hari ini temanya adalah penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk masuk menyenangkan hati Tuhan, karena hari ini adalah hari di mana kita akan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang terbuka. Amin. Jadi saudara persiapkan hati saudara, mulai hari ini duduk diam dan pikiran-pikiran yang membuat saudara jenuh dan capek, lepaskan, buang di luar dari gedung ini. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan memberikan satu janji kepada kita, di mana orang yang suka menyenangkan hati Tuhan itu pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kalau itu menjadi kehendak Allah. Jadi marilah kita mempersiapkan, seperti pujian tadiku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Jadi mari kita mempersiapkan sungguh-sungguh tubuh roh jiwa kita, duduk diam. Pikiran kita yang tidak tenang harus disabotase, dibuang semua jauh-jauh pikiran itu, dan kita duduk diam. Seperti dikatakan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Jadi marilah kita belajar untuk melepas semua ikatan-ikatan yang membelenggu kita selama ini di dalam seminggu. Mungkin kita depresi, mungkin kita juga stres, mungkin kita juga mengalami kelelahan yang mendalam, mungkin juga kita punya sakit penyakit, mungkin juga kita punya masalah di dalam pekerjaan atau di dalam keluarga. Marilah kita belajar curahkan urapan-Mu Tuhan. Tuhan bisa mencurahkan urapan kita pada saat kita betul-betul menjadi orang pilihannya bagi jemaat-Mu saat ini. Jadi kalau kita mengundang rohnya, mencurahkan kuasa urapan itu dicurahkan, maka siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jadi marilah kita belajar digiring seperti anak kecil, ya saudara. Kalau anak kecil itu, kalau dibilangi mungkin zaman dulu sama sekarang berbeda. Kalau ayo duduk diam situ, tunggu ya, mama ngambil makan, pasti dia duduk diam. Tapi sekarang, duduk diam di sini, mama mau ngambil makan, sudah pencilaan, sudah di mana-mana. Betul enggak? Sudah saya ngambil apa, sudah kayak gitu. Karena saya sudah ngalami cucu saya. Leon yang masih 1,5 tahun sudah enggak ada. Kalau dibilangin, duduk diam ya, masih ngambil susu ya. Dia enggak diem, ngambil pel-pelan yang panjang, padahal dia kan pendek. Dia masih kecil kan, pel-pelannya panjang sini, dia osek-osek gini. Kenapa? Karena dia meniru yang besar. Kalau tiap pagi dia buka mata, dia selalu lihat mbak-mbaknya itu ngepel. Jadi dia sekarang ngepel. Jadi itulah keadaan kondisi kita. Jadi kita ini sering terbawa arus. Kalau kalian terbawa arus dengan pel-pelan, kita juga terbawa arus oleh dunia ini. Kita akui, saudara. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dalam kehidupan kita ini kadang tidak ada kepuasan dan tidak ada sesuatu yang membuat kita lega. Hari-hari ini mungkin capek buat kita. Tapi kita ingat firman-Mu Tuhan tiada berubah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman yang kita dengar, firman yang kita imani itu tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah berubah. Jadi bukan cetakannya, tapi firman-Nya, perkataannya tidak pernah berubah. Ya dan amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, tiada pernah berubah. Jadi mari, dalam proses ini, kita seringkali, kita menghadapi persoalan ini seringkali gini, saudara. Pikiran kita ini seringkali cabang, ya. Cabang itu bukan tidak percaya sama Tuhan, tapi caranya ya apa gitu. Contoh aja seperti saya ini dalam seminggu ini kan saya bilang bahwa tubuh saya agak rapuh ya, dan pusing, mual, pokoknya gak karu-karuan, saudara. Mau berdiri aja, saya mikir-mikir bisa kuat enggak, saya bisa kuat enggak, apalagi saya konsen, suara saya pasti juga capek, saudara. Akhirnya saya minum obat, saya mengandalkan semuanya itu. Kenapa? Saya mengandalkan obat karena sudah enggak ada suaranya. Doa sudah, minum air yang didoakan sudah, semua sudah lengkap, minyak urapan semua sudah. Tahunya dengan selang 4 hari lah, 5 hari, tidak sembuh, obat diganti tidak sembuh, sampai pakai antibiotik sampai habis, sampai cuma saya bilang gini, obat sudah saya pegang sak kresek, saudara, sak kresek dalam arti yang dulu belum selesai ditambahin lagi yang baru. Jadi saya minum tuh ada 8, enggak 7. Macam obat itu, saudara.
Hingga akhirnya dengan kresek itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini antibiotiknya habis Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi kok badan ini kok gak karu-karuan. Jadi berdiri itu kayak beliur-beliur gitu, saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, wis tak serano, saya gak ngerti. Udah kan? Saya pelayanan, obat gak tak bawa, saudara. Wis tak minum 1 hari. Udah, besoknya lagi saya pergi, juga tidak tak bawa obatnya. Yang ketiga, tak bawa tapi lupa minum. Tapi dengan seiringnya 3 hari itu, Tuhan berikan saya kesembuhan. Loh Bu, itu tidak beri ngandano obat, bukan seperti itu. Karena tubuh ini butuh istirahat, pikiran yang tenang menghadap Tuhan. Kalau kita tidak tenang, semua itu membingungkan, saudara. Coba kita renungkan. Kalau saudara punya sesuatu tekanan atau sesuatu yang ganjel, saudara menghadap Tuhan, pikiran itu jalan, bisa tidak masuk? Halo? Bisa tidak masuk? Tidak bisa. Apalagi kalau dengan emosi. Sampai atap sini. Saudara teriak sampai tetangga saudara tahu. Tidak akan nyampe, saudara. Kenapa? Karena hati kita tidak siap untuk menerima. Kalau kita mau menerima urapan Tuhan, menerima firman-Nya masuk, maka firman ini adalah yang kita iman bahwa firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Jadi kalau kita tanpa obat, kita tidak bingung. Kalau toh sekarang ini kita punya masalah dan musibah, kita tidak bingung. Kenapa? Karena ini yang dipersiapkan hidup kita. Uang bisa dicari, saudara. Nyawa tidak bisa dicari. Dan tidak bisa dibeli di toko. Jadi, lebih baik tubuh roh jiwa kita ini persembahkan kepada Tuhan. Karena inilah yang kita harus lakukan. Tahun 2020 adalah tahun berkat bagi orang-orang yang betul-betul dekat pada Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan yang benar. Kenapa? Karena kita betul-betul rindu supaya Tuhan bekerja. Jadi kita masuk di dalam dunia roh. Nah, roh itu R-nya besar bukan kecil, saudara. Kalau di dalam dunia roh kecil R-nya, berarti kita masuk dalam dunia roh kejahatan. Nah, jadi contoh, ayo kita masuk penyembahan. Kita berdoa kan? Berdoa. Ternyata Tuhan izinkan peperangan dunia roh. Nah, kita belum sampai di situ, saudara. Mungkin saudara bilang, ilmuku gak kayak Bu Titi. Loh, enggak ada ilmu, saudara. Saya adalah manusia sama seperti saudara. Kalau orang sampai bilang, kok tahu ya? Gitu. Itu karena dia bingung aja, kenapa kok Bu Titi tahu? Padahal ada di luar negeri. Itu kasarannya kayak gitu. Dikira kita pakai ilmu. Padahal sesungguhnya pada waktu kita menyembah, Tuhan itu berbicara dalam hidup kita. Tapi kita tidak peka. Atau kita banyak curiga. Halo? Saya curiga? Gak Bu, aku sepenuhnya akan seluruh hidupku untuk Tuhan. Tapi kita curiga, saudara. Loh, contohnya kayak apa? Contoh, kitanya keluar masuk uang tuh tidak sama. Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu keluarnya uang tuh mungkin, maaf ya, mungkin 50 juta. Ini kasarannya kan, 1 bulan. Sekarang itu tidak bisa loh Bu. Bahkan lipat bisa 100 juta. Kelenger enggak? Saya golek duit kelenger. Mungkin gitu ya. Saya cari uang kelenger Bu. Karena apa? Karena kita pakai logika. Kalau kita pakai roh Allah, kita masuk di dalam dunia roh, saudara. Tidak boleh emosi. Tidak boleh menyesal dan tidak boleh menuntut. Aku nih sudah melakukan apapun. Buktinya mana? Tuhan tidak memberkati aku. Nah, itu kutuk. Jadi kalau kita masuk penyembahan, kita membuka hati kita dan tidak perlu curiga. Tuhan paling tidak suka ada orang curiga, saudara. Paling tidak suka. Dan itu tidak akan sampai doamu. Karena itu sudah sabotase hidup kita. Hak kita diambil oleh dia. Kenapa? Karena kita banyak kecurigaan. Jadi mulai hari ini buka hatimu dan tidak perlu saudara menuntut si A, si B, si C.
Karena itu pribadi, lepas pribadi. Istrimu, anakmu, mantumu, cucumu, wes lepasno semua, tetap didoakan. Tuhan tak serano ni A, B, C, D gitu saudara. Jadi kita nggak bisa menuntut. Terus sampai kapan Bu? Ket dulu ya gini-gini suamiku. Sampai kapan Bu? Dulu tuh itu terlalu berani mantuku. Sampai kapan Bu? Ini terlalu berani anakku. Saudara, Tuhan ingin kita tidak berbuat lebih banyak. Tapi Tuhan ingin kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita buka hati kita. Ini loh Tuhan keadaanku. Amin. Jadi saudara, tidak perlu ada rasa apa ya? Orang bilang itu tuntutan itu. Memang semua orang pasti nuntut. Sekarang gini, contoh. Aku satu hari dari pukul 7 pagi atau pukul 6 pagi, aku kerja. Terus aku sore itu pulang pukul 8. Kok bayari berapa? Loh, itu sudah. Pada sesungguhnya, kalau kita berserah, Tuhan itu akan melebihi dari apa yang kita minta. Dengan banyak cara. Mungkin dengan orang ini sedikit, saudara. Tapi dengan orang lain, saudara cukupkan. Jadi banyak hal. Loh, channelku cuma si tok ibu, mau si Ani tok ibu. Saudara, itu adalah hak saudara dapat channel 1. Tapi dibalik semua itu banyak cara Tuhan. Jadi saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu ada sesuatu tuntutan apapun, mengalir. Orang yang mengalir itu pasti Tuhan akan memberkati. Kenapa? Karena hatinya betul-betul rela. Jadi kalau orang yang rela itu harus membuka hati kita, menerima kenyataan ini, dan tidak perlu menuntut. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita masuk dunia roh, saudara, lihat itu kan ada gambar. Malaikat Mikael itu selalu membawa pedang. Pedang itu selalu diacungkan ke atas, itu menandakan bahwa kemenangan di pihak malaikat Mikael. Jadi kalau kita masuk dalam penyembahan, yang maju dulu itu adalah malaikat Mikael. Loh Bu, ibu kok so tahu, kok sakti mun ibu bisa ngerti malaikat Mikael bareng segala macam apa-apa. Loh, karena saya sudah masuk ke dunia roh, saudara. Karena saya pernah koma. Jadi orang kalau sudah koma itu harapan tipis untuk hidup. Halo? Saya pernah menghadapi harapan tipis untuk hidup. Antara mati dan hidup. Ada? Ya apa rasanya, saudara? Uang itu tidak ada artinya, saudara. Jabatan, uang, apa kamu punya kekayaan sama, tidak ada artinya. Tidak akan kamu bawa ketika kamu mati, meninggal. Jadi saat itulah saya merasa bahwa sesuatu yang harus saya minta adalah saya berserah. Kalau Tuhan menghampiri saya, berarti Tuhan ajak saya untuk selama-lamanya ikut Dia. Tapi kan kehendak Tuhan yang jadi. Jadi malaikat Mikael itu yang mengacungkan pedang. Hari ini juga diputuskan perkara yang tidak baik itu. Jadi malaikat Mikael itu yang memerangi. Mengapa saya bisa merasakan itu? Karena saya selalu belajar untuk menyembah. Jadi jangan bilang kalau penyembahan ini harus kayak Bu Titi. Enggak. Jangan salah saudara penyampaiannya. Saya bersaksi bahwa penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang keluar dari lidah bibirmu, keluar dari dasar hatimu, keluar dari tubuh roh jiwamu, dan tidak ada tuntutan. Sehingga kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi marilah kita belajar untuk memahami. Contoh, saya terangkan contoh karena itu adalah kesaksian hidup saya. Pada waktu kita memerangi naga-naga, naga segala naga, juga naga air, naga tanah, itu semua saya tidak tahu. Kan saya sudah terangkan. Kalau saya mau lihat di YouTube, sudah bisa buka itu. Ya. Nah, kalau saya ada di Jawa dan saya harus pergi ke Lampung, harus pergi ke suatu tempat di luar pulau, saya nggak tahu apa-apa, saudara. Saya nggak ngerti apa-apa. Mengapa saya bisa tahu? Karena saya belajar untuk menyembah pada Tuhan. Saya tahu bahwa saya ini nggak tahu. Saya kemana yang Tuhan izinkan, Tuhan bilang sudah tak siap no semua. Kamu terbang ke sana. Kalau sudah ke sana terus kemana? Enggak ngerti, saudara.
Tapi pada waktu saya belum ke sana, saya persiapan untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya bukan dengan menyembah ada jawaban, enggak. Jadi menyembah itu adalah ada satu senjata supaya kita ini diperlengkapi. Jadi kalau manusia ini ada tubuh, ada roh. Jadi saya terangkan, kalau penyembah yang benar, manusia ini ada tubuh, ya, ada roh, ada jiwa. Ini harus satu paket, ya, tidak boleh lepas. Kalau kita sudah masuk di misbah, namanya misbah penyembahan, saudara harus menyerahkan semuanya. Apapun yang terjadi, pagi, siang, malam, atau mungkin juga saudara tidak terbiasa ke lingkungan itu. Jadi pada waktu saya masuk di pedalaman, saudara, sampai di sana pesawatnya di-delay. Jadi saya harus transit untuk 2 kali. Di-delay, saya bilang, loh kok di-delay? Ya karena nggak ada yang terbang ke sana, mesti harus sekian jumlahnya. Entah ya apa, pokoknya di-delay. Di-delay, terus ya apa, tunggu aja di long. Ditunggu-tunggu sampai 1 jam, 2 jam. Barulah dikasih kode pemberitahuan, kalau hari ini ya cuacanya baik, mungkin kita bisa langsung. Oh ya udah, tak lihat jam 7, saudara. Udah, kita tunggu. Begitu ditunggu, saudara, masih di-delay lagi. Saat di-delay, kita lihat, loh, jamnya sudah 8:30. Dalam hati, wis enggak mungkin lah, kita pasti nginep di sini. Ya udah, kita sudah siap hotel, kita mau ke hotel aja. Loh, ternyata saudara, dengan kejadian kita sudah mau siap ke hotel, dibilangin sama petugasnya, ini langsung terbang hari ini. Oh, kita langsung tidak jadi ke hotel. Sampai di sana jam malam, saudara. Dalam posisi malam itu kita kan juga tidak tahu, gelap, sudah tidak tahu ya apa arahnya, kemana arahnya. Saya cuma, ayo kita berdoa. Kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Dan saya bilang, ayo kita mau menyembah, karena Tuhan ingin kita menyembah. Hah? Katanya, malam-malam gini menyembah, di mana Bu? Ya di mobil. Terus saya sudah ngantuk ya, tapi sudah, kita menyembah aja ya. Kita belajar untuk mengikuti bagaimana Tuhan bicara. Kita menyembah, saudara. Kita menyembah, memuji. Apa yang saya hafal, kita menyembah. Kemurahan-Mu. Saya hafal itu ya, tak nyanyi no itu terus. Kau mau cinta ya kita nyanyi terus sampai 2 jam. 2 jam loh, saudara, nyanyi terus. Akhirnya Tuhan bicara. Malaikat itu saya dapat penglihatan di sisi tempat di mana saya naik mobil itu, saudara. Kiri kanan itu ada malaikat. Tapi malaikatnya itu kan sayapnya putih, tapi ini hitam. Terus saya juga bingung, kenapa ya? Kok ada malaikat hitam? Bukannya kalau kita sudah menyembah, hadirat Tuhan turun. Akhirnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Pada waktu berdoa, bahasa roh berkata, jangan tertidur. Semua harus melek. Harus buka mata, saudara. Itu perjalanan 4-5 jam. Kita capek dari pagi buka mata terus. Sekarang suruh buka mata. Kenapa? Karena iblis akan seret kita ke alam roh. Jadi kita buka mata semua, saudara. Kita itu berenam. Jadi kita buka mata semua, saudara. Akhirnya yang satu ketiduran. Kita kan nyanyi-nyanyi ya. Kita kan tidak mungkin mau lihat-lihat gini. Saya tak pikir mereka sudah tahu ketiduran. Begitu tidur, saudara. Saya waktu itu berdoa dan menyembah. Saya melihat mobil ini jalannya terbang. Jadi mobil ini tidak, rodanya tidak menginjak di tempatnya tanah itu. Jadi naik atas gini, saudara. Nah, ketika naik ke atas, saya juga takutnya ada sesuatu yang terjadi. Kenapa?
dalam posisi saya bilang, kenapa saya panggil nama Tuhan, Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau juga yang akan ikut campur, Engkau yang di depan, bukan hambamu. Kita semua tidak tahu apa-apa. Begitu dibuka, singkapkan yang terselubung dan tersembunyi, dibuka, saudara tahu. Ternyata kiri kanan ini kan malaikat hitam. Ini diangkat, itu adalah malaikat putih semua. Jadi di bawah ini terang sekali, seperti terangnya sinar matahari. Jadi saya agak tenang. Oh, berarti saya angkat itu malaikat putih, bukan malaikat yang hitam. Berarti ini malaikat Tuhan. Nah, tepat di depan, jadi setir itu, saudara, yang nyetir itu, saya melihat malaikat itu berdiri persis. Dia berdiri, betul-betul berdiri, dan dia pakai pedang seperti itu. Dan saat dia dihunuskan, maksudnya ditaruh di tanah, dia bilang, Pak, ada lubang nanti dan kamu jangan takut. Karena di belakangmu ada yang tidur. Kalau tidak mau bangun, dia akan hilang, Roy. Jadi dia bisa kesurupan. Loh, iya tak? Terus akhirnya saya nengok, iya. Ngorok, grok, gitu, saudara. Akhirnya saya bilang, minta tolong sama saudaranya, bangunkan. Ya, kalau tidak mau bangunin itu bahaya. Oh ya, karena sebentar lagi ini mobil ada seperti selokan gitu, lubang, dan itu akan membuat alam roh. Jadi gini saudara, kita ini kalau di jalan atau melihat pohon besar, saudara kan tidak tahu, dunia roh itu bisa pohon besar itu jadi pintu masuknya, batas antara alam sadar dan alam roh. Demikian juga jalan, itu ada perbatasan antara alam sadar dan alam roh. Kalau kita masuk dalam posisi kosong atau tidur dan tidak siap untuk menyembah, itu bisa masuk dan orangnya hilang, saudara, rohnya. Dan kita harus cari, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Nah, jadi setelah kita bangunin, dia kaget, kok ngantuk, aku sudah kuat ngantuk, katanya. Aduh, aku sebentar aja, jangan, saya bilang jangan, ayo kita doa. Kuat no, Tuhan kuat no, karena sebentar lagi ada sesuatu yang membuat kita itu kaget, karena mobil ini akan ada yang bannya tuh ada yang natap gitu. Mobil ini akan ada satu benturan sedikit. Enggak ada, dia bilang gitu, saudara. Saya tetap bilang buka mata, ayo buka mata. Tetap buka mata, ayo nyanyi. Kita nyanyi, kita tuh nyanyi berhadapan. karena kita tidak mau terjadi sesuatu, karena ini kan peperangan roh. Jadi kita buka mata, diri kita berhadapan, semua berhadapan. Akhirnya setelah itu benar, sudah buka mata, saya belok lagi ke sini, maksudnya kembali ke depan, langsung jeduk gitu, saudara. Begitu jeduk ini oleng. Kalau itu bukan kuasa Tuhan, pasti kita sudah jatuh dan mungkin bisa meninggal. Karena itu seperti kayak hilang kendali gitu, saudara. Jadi miring-miring gitu mobilnya. Seperti ngepot, muter-muter. Jadi kayak ada yang nggerakno untuk berputar ke tempat lain gitu. Kayak ada sesuatu yang akan melempar. Tapi kan ada malaikat Tuhan yang jaga. Dan saat itu jegluk gitu ya, saudara, nabrak gitu. Saya sudah lihat malaikatnya tidak ada, dan itu roda saya nempel lagi ke tempat tanah. Saya lega, lolos sudah. Tapi yang satunya nyaut dari belakang, baru pintu satu. Pintu selanjutnya apalagi, Bu? Wes aku gak mau ajak lagi, katanya. Saya bilang sudah dilewati aja, kita lewati aja, katanya. Sudah jalan masuk ke hutan lebat, saudara. Setannya menyembah terus, saudara, menyembah sampai ini nggak capek, tapi kita betul-betul merasakan Tuhan itu menjagai mobil itu. Jadi pada waktu kita melewati hutan kurang lebih 1-2 kilometer, saudara, ada perempuan itu cantik, saudara. Makanya maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang melihat cantik itu kita belum tentu. Siapa tahu itu memang roh yang tidak baik. Jadi kalau memang itu roh yang tidak baik, kan itu bahaya. Ya. Jadi cantik gitu, bukan awe-awe, saudara, bukan gini-gini, bukan stop, tapi dia seperti
memberikan sesuatu, akan memberikan sesuatu. Jadi di tangannya dia itu ada seperti bola-bola, ya bola-bola, dan dia mengambil tahu tempeh, tahu ya, yang lebar. Kan itu kan untuk bawa apa-apa kan bisa. Jadi dia seperti menunggu tamu gitu, ya, dia pegang gini dan dia lempar. Nah, pada waktu melempar gini, kan ini masuk seret ke tempat kacanya yang setir itu. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus, ya, saya panggil dia, dan kita tetap menyembah. Hilang sudah, terlempar. Terlempar, jadi kayak ada satu yang mau terbentur, terlempar gitu. Jauh terlempar. Begitu terlempar, saya ikuti, hijau warnanya. Terlempar lagi hijau, itu di tempat pertama. Kemudian di tengah-tengah alas, saya melihat itu seperti celeng. Oh, sudah binatang babi hutan tuh, kan ada taringnya. Dia berdiri tapi bisa seperti manusia. Dan dia seperti penjaga yang stop, tunggu, aku akan periksa. Jadi seperti itu, saudara. Kalau orang tidak peka, dipikir itu polisi, dan dia stop. Jadi pada waktu dia stop gitu, kayak ada suatu suara yang stop gitu, itu mobil sudah direm. Tapi Tuhan bilang, menyembah, terus jalan. Saya bilang, terus jalan Pak. Tapi ada yang nyetop Bu, terus jalan Pak, terus saja. Saya merinding Bu, katanya gitu. Jalan terus, kita doa, sembah terus menyembah doa, sampai di pinggir hutan, maksudnya terakhir hutan. Kenapa? Karena di sini lebat-lebat terus itu ada kayak saluran air, entah bukit entah apa. Itu sampai di situ. Itu saya melihat ada pagar hijau. Pagar itu nutupi hijau semua. Saya gini, loh ini lek nabrak gitu terus ya apa gitu. Itu hijau tinggi sekali. Jadi itu kalau kita melihat mobil kita tuh enggak ada apa-apanya, saudara. Saya cuma kita bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya enggak bilang sama mereka. Tadi ketakutan, saya bilang, Tuhan, tak serano. Tuhan bilang, menyembah aja. Nyembah, kita nyanyi, nyembah. Oh, sampai ada yang nangis, ada yang Yesus, engkau haleluya. Dia nyembah, saudara. Puji nama Tuhan, kami bersyukur, kami ada di tempat ini, kami bisa menyembah. Oh, satunya nangis, Tuhan, kau baik. Sekarang aku merasa kau lucu di hidupku, aku banyak bersalah, aku gitu. Pengakuan itu keluar, saudara. Dan saat itulah saya melihat pintu bukan terbuka, tapi ada jalan terang itu menembus pintu itu, sehingga kita bisa lewat dengan lolos. Tuhan baik. Begitu sampai di tempat hotel itu, orang bengong semua. Bukan bengong apa, kok selamat gue malam-malam lewat sini gitu, saudara. Karena di situ terkenal kalau malam pasti hilang, kalau enggak mati hilang. Bengong semua, Pak, ada kamar. Pak, ada kamar. Iya. Permisi ya, dicubiti, dibikin setan, saudara. Orang yang di pondok-pondok, apa sih Pak, pegang-pegang gini? Saya lihat saudara ini apa? Ya aku ya manusia, memangnya aku setan. Takut ya. Ternyata di situ masih kuat sekali roh-roh yang seperti itu. Jadi penyembahan yang benar itu mematahkan semua penguasa roh kejahatan. Kenapa? Karena ini adalah jalan, pintu untuk menuju kita menjadi tahu masa depan kita. Jadi itulah yang harus kita tempuh, saudara. Jangan kita hanya sebagai pendengar atau melakukan puasa, pelepasan, selesai sudah. Jangan. Kita harus masuk dalam penyembahan yang sungguh-sungguh supaya itu betul-betul terbuka untuk kita. Amin. Kita harus lewati karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kemudian kita akan melihat firman Tuhan di sini, saudara. Kita akan segera karena kita akan belajar penyembahan. Dan belajar penyembahan itu bukan berarti kita harus masuk dunia roh yang bagaimana, enggak, tapi saya rindu kita belajar masuk dalam penyembahan. Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita,
menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara ngerti maksudnya? Kalau saudara itu masuk dalam lingkupnya Tuhan dan dekat kepada Allah, dekat kepada firman-Nya, dekat kepada penyembahan, maka dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan rohnya, menyatakan pimpinannya, sehingga kita bisa merasakan bahwa dia hidup di tengah kita, masuk di dalam pengurapan atau kemuliaan yang luar biasa. Jadi ingat baik-baik saudara, ingatlah bahwa penyembahan ini walaupun pendek, saudara, kita harus ingat tubuh roh jiwa kita harus dipelihara, ya saudara. Misbah penyembahan harus ada. Kenapa? Karena kita betul-betul akan merasakan bahwa pimpinan Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Nah, biarlah roh yang di dalam Tuhan itu akan menjaga, ya. Kita lihat gambar yang ketiga, ada Tuhan yang membuka hidup kita, bahwa burung merpati adalah lambang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi kalau kita dalam pimpinannya, maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat penyertaan kepada kita. Dan yang terakhir saya ingin terangkan, kalau nanti kita berbahasa roh, halo, kalau kita menyembah dan kita berbahasa roh, saudara, jangan ditahan. Amin. Dan jangan ikut ke transfer yang lainnya. Jadi kalau gue melak, enggak boleh. Orang bilang kita ikut enggak boleh, saudara. Bukaan hatimu, bebas menyembah, serahkan hidupmu pada Tuhan, dan mulutmu itu buka, nyanyi sungguh-sungguh, buka, nanti Tuhan yang akan bekerja. Amin. Kalau belum waktunya, nanti waktunya lain hari pasti bisa. Itu ya saudara. Jadi buka hatimu karena kita masuk dalam penyembahan, ya. Saudara, ada satu kesaksian yang saudara perlu ingat baik-baik. Saya dulu tidak pernah bisa menyembah Tuhan karena saya fales. Saya tidak bisa pandai untuk bicara atau pandai untuk memuji Tuhan. Tapi saya ingin dan rindu untuk menghampiri Dia. Dengan pujian penyembahan itu saya belajar untuk berkata, haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Terus saya berkata begitu. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan saya. Tuhan, inilah aku. Puji nama Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Saya berkata begitu, saudara. Begitu roh Allah turun, mengurapi hambanya, mengurapi saya, maka saya merasakan perkataan saya bukan lagi apa yang saya katakan, karena Dia ada di pihak kita. Jadi saudara, jangan jenuh. Saya belajar menyembah itu hampir 1 tahun lebih, saudara. Terus saya kumandangkan, saya rindu untuk betul-betul menghampiri Dia. Bukan motivasi untuk berbahasa roh. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Yang saya mau adalah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya buka semua unek-unek saya. Karena saya terbeban berat dengan orang tua. Terbeban berat dengan saudara-saudara saya. Disitulah Tuhan membuka satu persatu, saudara. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Waktu marilah kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan buka hatimu lewat pujian ini. Dan mari kita berbahasa roh dengan kuasa Allah. Kalau Tuhan izinkan, aku akan mengurapi kamu. Dan aku akan selesaikan masalahmu. Dan duduk perkaramu ada di dalam tanganku. Mari saudara, kita akan buka hati kita sekali lagi. Pujian dan syukurku dengan sungguh-sungguh, buka suaramu, buka hatimu. Dan terimalah rohnya di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan Dia menyembah dan memuji dan memuliakan. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Segala mati teman.